penting nanti seluruh bangunan stadion akan diaudit oleh Kementerian PU. Memang kita perlu evaluasi total semuanya, baik manajemen pertandingan, manajemen stadion, manajemen penonton, manajemen waktu, manajemen pengamanan, semuanya harus dievaluasi total agar peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini tidak terjadi lagi. Baik, salah satu poin yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tadi adalah manajemen keamanan. Pak Puji, kembali melanjutkan tadi, sebetulnya sudah ada Kabak Ops Polres Malang Wahyu S yang disebut mengetahui aturan FIFA soal penggunaan gas air mata. Ya. Tapi ternyata tidak melarang personil yang bertugas di situ. Ya, itu tadi saya katakan bahwa secara umum peraturan itu tidak diketahui. Dan dia sebagai person mengetahui. Dan kesalahannya dia mengetahui tapi tidak disampaikan. Kapan disampaikannya? Ya pada saat perencanaan. Ya, mungkinan harusnya dia menyampaikan. Pada saat mungkin pada akan dimulainya pertandingan, mungkin saja dia baru tahu. Ya, ini yang mengetahui itu kan adalah tim investigasi atau Polri yang melakukan pemeriksaan. Tapi pada dasarnya itu sudah diputuskan bahwa memang dia tahu, tapi dia tidak memberitahu kepada pimpinannya, pada Kapolres sebagai penanggung jawab keamanan. Tapi secara umum memang tidak tahu. Nah, kita tidak mempasarkan itu, tapi ke depan ya seperti yang tadi saya harapkan, hal-hal semacam itulah ya. Jadi jangan ada ego sektoral ya, parsial-parsial begitu. Nah, Kapolri sudah memberitakan hal itu untuk dibuat dan dievaluasi tentang surat yang namanya mungkin itu adanya aturan ya. Itu harus dievaluasi secara total. Baik. Nah, mungkin alangkah baiknya bersama-sama ya duduk dengan PSSI, apa-apa peraturan-peraturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Menarik, jangan ada ego sektoral. Itu terdengar klasik tapi ternyata sering gagal. Sebelum kita bahas itu lebih jauh, Reza, sudah ada salah satu korban yang selamat dalam tragedi Kanjuruhan. Selamat malam, Mas Aldiansyah. Halo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Aldiansyah, bisa Anda ceritakan kembali, bisa Anda jelaskan ketika terjadinya tragedi Kanjuruhan, saat itu Anda berada di mana dan bersama siapa saja, Mas Aldiansyah? Ya, saya pada malam 1 Oktober itu, saya memang berada di gate 4 Mas, di belakang gawang sisi utara. Saya memang nonton berdua sama temen. Yang awalnya memang saya nggak ada niatan nonton, karena temen ngajak, saya okelah kita berangkat dengan rasanya mungkin dari awal sudah memang feeling nggak enak Mas, apalagi kan posisi istri di rumah lagi kemarin habis sakit juga, baru pulih, sempat untuk minta izin istri, akhirnya direstuin untuk berangkat. Baik. Jadi memang untuk kondisi di stadion Mas sangat-sangat, kalau menurut kami Aremania itu ngerti Mas, saya sampai saat ini masih di posisi kayak bindengnya terus gitu Mas, kayak ngirup gas air mata itu masih terasa kok. Tapi udah agak mendingan, nggak kayak kemarin-kemarin sih. Oke, Mas Aldiansyah, informasi yang kami dengar bahwa sebetulnya kejadian berawal dari ada 2 orang sebetulnya supporter Aremania yang awalnya turun ke lapangan hanya ingin mengajak foto para pemain. Tapi kemudian berubah menjadi kerusuhan. Apakah Anda tahu apa yang akhirnya menyebabkan ratusan hingga ribuan orang itu masuk ke lapangan? Ini Mbak, saya mau cerita ya. Memang ada teman kami 2 orang itu Aremania itu, saya lihat dari posisi saya di tribun turun untuk memeluk pemain. Salah satunya pemain asing kita, Sergio Silva, itu dipeluk, dan satu lagi kapten tim Johan Ahmad Alvarisi. Tapi itu kondisi pertandingan, setelah selesai pertandingan plus injury time itu jeda waktunya 5-10 menit. Jadi memang tinggal official pemain Arema sama pemain Arema di lapangan. Untuk tim dari Surabaya sendiri
sudah peluit dibunyikan itu udah lari ke lorong VIP, udah masuk ke ruang ganti. Baik. Jadi kalau menurut saya sih, kami dari Aremania bukan mempermasalahkan antara kalah atau menang pada waktu pertandingan itu ya, Mas. Kami ingin memberikan support, mungkin sama seperti isi kepala teman-teman yang lain. Untuk 2 orang itu saya kira juga ingin support di tim sama pemain lah, Pak. Untuk keinginan menyerang pemain dan tim official rival itu sudah bukan lagi di pikiran Aremania, Pak. Oke, baik. Kita ke Mas Sanjoko kembali, Aremania Korwil Bantur. Mas Sanjoko, kalau dari respon Anda melihat situasi yang terjadi ketika berada di stadion, sebenarnya apa yang perlu dievaluasi dari sana, Mas Sanjoko, agar ke depan tidak terulang kembali? Kalau untuk ibaratnya di stadion ya Mas, yang saya kira yang perlu diperhatikan ini oleh manajemen Arema, Pansel ya, tata kelola tim stadion, sistem pengamanan ya, habis itu koordinasi selama pertandingan, dan juga kesigapan ketika dalam keadaan darurat. Artinya jika kericuan ini sudah mulai ada tanda-tandanya kayak kemarin sudah mulai masuk atau apa, artinya meskipun pertandingan kan sudah selesai itu, setidaknya bagian pembuka pintu darurat segera dibuka semua. Akhirnya kan mungkin seandainya itu sudah kebuka semua, ketika terjadi gas air mata ya, jadi tidak menuju satu titik, setidaknya gitu. Setidaknya ada yang ngarahin dari petugas ibaratnya untuk yang belum keluar segera keluar ketika kericuan. Artinya gini, ketika masa kericuan yang ada di dalam stadion, segera petugas yang untuk di tribun, ada anak kecil, ada perempuan dan segala macam itu, segera instruksikan untuk keluar. Yeah. Itu bahasanya seperti itu. Jadi yang kami maksud itu kesiapan ketika dalam keadaan darurat, pintu dan segala macam, salah satu official yang Oke. Jadi 15 menit sebelum pertandingan usai, pintu masih dalam keadaan terkunci, Mas Sanjoyo? Ya. 15 menit sebelum pertandingan usai kan seharusnya pintu dibuka ya. Tapi bagaimana kemarin? Apakah semuanya dalam keadaan terkunci? Benarkah hanya 2 pintu dari 14 pintu yang ada? Yang hanya terbuka hanya 2? Kalau yang saya ketahui ibaratnya kan, kalau pintu selatan kan teman sudah bilang istilahnya ada yang kebuka gitu. Kalau saya kan pintu timur itu posisinya waktu itu. Pintu timur di bagian skor itu kan yang kebuka, pintu darurat maksudnya, bukan cuman pintu itu, memang ke pintu darurat itu udah kebuka ketika pas sudah kejadian. Dan mayoritas karena di antara lampu yang mati juga banyak yang melihat titik itu untuk lari ke situ. Apakah selanjutnya setelah itu dalam keadaan panik pintu yang lain itu kemudian terus dibuka atau enggak? Kita kan sudah fokusnya untuk nyelamatin, maksudnya dalam arti kita sesegera mungkin nyelamatin diri dari stadion karena gas air mata sudah perih, sudah mengganggu pernapasan. Bagaimana caranya untuk keluar ke pintu stadion? Oke, baik. Terakhir mungkin Mas Sanjoyo. Sebentar, tadi teman-teman yang bilang katanya ada teman yang mau foto 2 orang itu, memang itu sempat ricu sama kami di pintu terakhir, pintu gerbang terakhir itu. Artinya itu gini, artinya dia memang ngomong ke petugas mau berfoto ke dalam pintu. Cuman waktu itu memang ibaratnya itu pas bareng saya karena kami menunggu untuk ambil bendera itu sebenarnya karena pertandingan udah usai. Nah, mungkin karena kesalahpahaman petugas atau apa, mau foto atau apa segala macam kan. Gini sebenarnya ya maksudnya. Mungkin karena istilahnya dia mau mendekat ke pemain Arema atau apa. Baik. Ibaratnya dia mau berfoto atau apa kan otomatis petugas ngasih protek beda. Baik. Yang saya maksud istilah di pernyataan juga sebelumnya itu karena mungkin petugas ngasih protek atau apa istilahnya di situ. Dari sudut pandang yang di atas di tribun yang kurang jelas dikiranya kan ini ada percekcokan. Oke. Ya biasanya kan Aremania itu begini Mbak. Kita entah apapun alasannya, jika satu merasa ibaratnya mau dipukul atau apa, itu kan semua nggak diterima gitu kan Mbak. Karena filosofinya kan
senang bersama, susah bersama, sakit bersama, hidup bersama, mati bersama, begitu filosofinya. Baik. Oke, terakhir singkat Mas Sanjoko. Jadi ketika Presiden menginstruksikan adanya evaluasi total termasuk dari manajemen supporter, apa yang bisa dilakukan supporter juga kalau kita belajar dari tragedi Kanjuruhan ini? Apa komitmen para supporter untuk mendukung evaluasi total ini? Singkat. Evaluasi total ibaratnya Presiden juga sudah menyampaikan, setelah itu tatanan FIFA juga harus diperbaiki, tatanan Liga harus diperbaiki, sosialisasi ke ibaratnya ke supporter, ibarat juga sosialisasi sama petugas keamanan, panpel dan segala macam sehingga semuanya nggak ada yang miskomunikasi lagi. Gitu. Baik. Artinya terus peraturan misalnya pintu darurat harus buka berapa menit sebelumnya atau segala macam, memang istilahnya terus ada petugas keamanan yang kayak dulu misalnya yang benar-benar di dekat pintu harus dikunci semua, maksudnya pintu ke arah lapangan maksudnya Mbak ya. Itu istilahnya. Baik, kalau begitu terima kasih Mas Slamet Sanjoko, terima kasih Mas Aldiansyah. Sekali lagi kami juga turut berduka cita atas kehilangan yang dirasakan oleh teman-teman Aremania. Terima kasih dan kita akan kembali bertanya kepada Pak Menpora terkait dengan instruksi Presiden. Sudah jelas Liga Indonesia dihentikan sementara, sampai kapan kita belum tahu. Jawab setelah jeda Pak Menpora. Kami masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Indonesia Town Hall.